Hah, kembali lagi di channel Setir Kanan bersama gue Giva. Dan kali ini gue akan bikin sebuah video komparasi. Sebenarnya bukan komparasi sih, lebih kayak ini ada dua mobil yang dua-duanya sama-sama unik dan jarang ditemuin di Indonesia. Dan gue akan bahas dua-duanya karena ini adalah mobil dari keluarga yang sama. Oke, jadi mobil apakah itu? Ini dia mobilnya. Ini ada Mini Cooper John Cooper Works S, dan ini ada Mini British Open Classic. Ini bukan Mini Cooper, tapi dua-duanya adalah line up mobil mini. Jadi yang satunya ini adalah Mini Cooper yang udah modern, dan ini adalah Mini Cooper tahun 1992 yang legendaris dan limited edition. Jadi hari ini gue akan membuat sebuah video yang mengkomparasikan evolusi dari Mini lama ke Mini yang baru. Jadi tonton videonya. Oke, karena gue udah pernah bahas soal John Cooper Works itu di waktu Gias, yang lo bisa lihat video di sini. Jadi gue akan mulai video ini dengan bahas yang kecil ini dulu. Ini adalah Mini British Open Classic, yaitu Mini yang saat itu belum berada di bawah naungan BMW. Jadi dia masih bener-bener mobil Inggris, dan dia ini kalau nggak salah produksi tahun 92 dan cuma ada 1000 unit di UK. Cuma ada 1000 unit di UK. Dan kalau lihat-lihat berita terakhir sih mungkin sekarang yang masih bisa jalan itu ada sekitar 206 unit, dan itu di seluruh dunia. Dan ini salah satunya ada di depan gue. Jadi selangkah itu mobil ini. Jadi apa spesialnya mobil ini? Jadi mobil ini itu sebenarnya mini biasa secara spek, tapi dia limited edition karena pada saat mobil ini diluncurkan, jadi dia dibuat bertepatan dengan event British Open tahun itu yang sangat besar. Jadilah dia sebuah mobil special edition, karena memang Mini kan terkenal suka bikin mobil-mobil special edition. Nah, ini adalah salah satunya special edition saat itu. Apa yang membedakan mobil ini dari Mini biasanya? Kita lihat sekarang. Jadi, seperti kalian tahu, Mini itu dulu memang mobilnya itu sekecil ini, bahkan lebih kecil lagi. Karena ini tuh Mark 6 yang sebenarnya dimensinya itu sudah sedikit membesar. Tadinya itu bahkan Mini Cooper asli itu dia punya engsel di luar pintu, yang sekarang udah nggak ada di sini. Tapi, kalau dilihat dari secara dimensi, ini jelas jauh lebih kecil dari mobil itu. Panjang mobil ini itu cuma sekitar 3 meter, lebarnya itu nggak sampai 1,5 meter, dan tingginya juga nggak sampai 1,5 meter. Jadi mobil ini bener-bener kecil dan sangat compact dibandingkan dengan Mini yang sekarang. Lebih besar, meskipun bentuk garis-garis desainnya masih mirip, tapi sudah jelas lebih besar dan memang lebih nyaman di dalamnya. Sekarang kita akan ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang, mobil ini semakin terlihat kecil karena dia itu bagian belakangnya itu menyempit. Dan saking compactnya mobil ini, lihat, gasoline cap atau tutup bensinnya itu sampai ditaruh di luar sini dan nggak muat untuk dimasukin. Jadi bukan karena estetika, tapi memang karena tidak muat. Bahkan ini ada semacam sambungan bodi yang juga berfungsi sebagai penguat, itu ditaruh di luar. Karena kalau mobil biasa itu kan ditaruh di pilar, ini apa sih, A, B, C ya, taruh di pilar C-nya di dalam. Tapi kalau di mobil ini itu di luar karena dia saking compactnya, dan kalau ini taruh dalam pasti dalamnya jadi sempit. Selanjutnya yang menarik, meskipun dimensi Mini ini udah bertambah dibanding Mini yang original Mark 1 dulu pertama kali keluar tahun 1950-an atau 60-an itu, dia masih mempertahankan sistem bagasi yang terbalik bukanya. Kita lihat, engselnya itu udah di bawah dan bukanya dari atas. Dan ini adalah tangki bensin dari mobil ini. Jadi tangki bensin itu di sini. Dia nggak punya tempat untuk taruh di kolong karena kolongnya udah sempit banget. Ya udah bener-bener tangki bensin di sini dielas di bagian samping, dan capnya itu. Kenapa bagasinya itu dibuka di bawah? Adalah karena mobil ini memang dari awal didesain untuk bisa berjalan dengan bagasinya terbuka seperti ini. Jadi kalau ruang ini nggak muat, ya buka aja bagasinya. Jadi barangnya akan sampai sini, dan mobilnya bisa tetap berjalan. Itu adalah tujuan kenapa bagasinya dibikin dari bukaan bawah.
Oke, masuk ke bagian samping. Di sini gue menemukan kalau mobil ini jadi terlihat lucu karena mobil ini kan sebenarnya kecil dan itu sebenarnya bannya juga punya yang kecil. Cuma khusus untuk yang ini, ownernya ternyata sudah memodifikasi bannya jadi satu ukuran lebih besar. Nih kita lihat ya. Jadi mobil ini itu harusnya pakai ban ukuran ring 12 inch, tapi di sini udah pakai ring 13. Cuma meskipun dimodifikasi, dia itu ternyata masih mengambil modifikasi dari keluarga Mini juga gitu. Jadi velg ini harusnya adalah velgnya Mini Cooper Sport. Bedanya apa? Kalau mobil ini aslinya itu velgnya nggak sampai keluar-keluar sini. Jadi ban itu harusnya berhenti sampai sini aja. Cuma karena dia dikasih velg yang Mini Cooper Sport tadi, dia jadi ada ini nih, lebar ini. Nah, jadi ban itu agak keluar sehingga mengharuskan fendernya juga diperbesar. Akhirnya fendernya pun diperbesar. Jadi sebenarnya mobil ini harusnya tadi sedikit lebih ramping kalau tanpa ban yang keluar-keluar dan velg yang ini. Cuma kalau menurut gue pribadi tampilannya itu jadi keren. Jadi kayak jadul tapi sporty banget gitu. Meskipun sebesar-besarnya ban ini masih kalah gede dengan bannya si JCB yang ukurannya itu sampai ring 18. Oke? Dan ngomong-ngomong, kenapa mobil ini diperbesar bannya? Karena mobil ini juga punya mesin yang paling besar dari semua keluarga mobil Mini klasik. Nah, kita akan sekarang lihat bagian mesin dan kita bahas sedikit ke depan. Oke, ngomongin mesin, Mini itu awalnya punya mesin yang cuma 800 cc. Tenaganya itu sekitar 33 horsepower. Tapi yang ini, dia punya mesin yang paling besar di generasi Mini klasik, yaitu 1275 cc atau 1300 cc. Dan kita lihat, mesin sebesar itu yang sekarang itu bisa dipakai mungkin sama kayak Avanza gitu kan, mesinnya 1300 cc, bisa disempilin ke kompartemen mesin yang sekecil ini. Ini bahkan, bentar ya, ini susah juga nih. Jadi kompartemen itu cuma sekecil ini dan ini mesin 1275 cc 4 silinder injection. Ini adalah Mini paling canggih di masanya. Dan mesin ini bisa diletakkan di mobil ini karena dia diletakkan secara transversal atau menyamping ini. Jadi mobil pada zaman itu, pertama kali Mini dibuat itu mobil-mobil itu masih tarik belakang. Dan Mini tidak bisa mengakomodasi itu karena mesin tarik belakang itu kan biasanya memanjang gitu. Nah, Mini itu harus menghemat tempat sehingga dia meletakkan mesinnya ke samping. Dan sejak saat itu banyak mobil-mobil mengikuti aliran peletakan mesin seperti itu dan jadi tren lah itu yang namanya mobil penggerak roda depan. Bahkan saking menghemat tempatnya, radiatornya pun ini ditaruh di samping, lihat, supaya as kipas radiator itu bisa langsung lurus sama mesin. Jadi nggak ada tempat untuk konversi gigi ke depan atau selang-selang tambahan, nggak ada, bener-bener compact sebisa mungkin, semua tempat dimanfaatkan efek. Jadi bener-bener mini. Oke, sekarang kita bahas yang ini. Kalau tadi itu kompartemen mesinnya kecil dan kebuka di tengah, maka yang ini kebuka sampai ke ujung-ujung. Tapi bukan tanpa alasan, karena meskipun mobil ini juga dimensinya lebih besar daripada yang itu, bisa dilihat mesinnya juga sama padatnya, meskipun ini lebih rapi ya kan ditutup-tutupin, karena mesin itu 1200 cc dan ini 2000 cc plus twin turbo. Dan daya kudanya jangan dipertanyakan, kalau yang itu cuma 50, yang ini 231, karena ini adalah Mini Cooper S yang lebih sporty lagi, yaitu varian John Cooper Works. Jadi udah pakai turbo dan kubikasi mesinnya sendiri itu juga lebih gede, plus tuningnya dibikin tuning untuk peningkatan daya yang lebih maksimal. Jadi ini adalah Mini yang lebih bertenaga daripada yang itu. Oke, jadi itu aja bahasan kita soal mesin. Dan kita sekarang akan membahas perbedaan fitur-fitur yang ada di kedua mobil ini. Oke, soal fitur, karena mobil ini spesial dan ini juga spesial, maka gue akan membandingkan fitur-fitur yang membuat mereka spesial. Cuma khusus buat yang ini, karena ini mobil udah lama banget, gue dibantu dengan brosur resminya. Oke, jadi mulai dari bagian depan. Mini British Open Classic ini punya logo yang unik. Jadi kalau misalnya logo Mini biasa itu kayak gitu, bentuknya ada sayapnya, Mini dan ada sayapnya. Pada saat ini sebelum dibeli BMW, logo Mini itu cuma tulisan Mini doang. Cuma di British Open Classic itu, logo seperti ini. Mini di dalam kayak shield gitu, plus ada garisnya. Sama persis dengan yang ditunjukkan di brosur. Lihat brosurnya. Jadi ini adalah legit British Open Classic. Di sini kalau lu perhatiin, mobil ini bener-bener masih original, bahkan dia masih pakai plat nomor asli dari Great Britain. Jadi ini adalah plat nomor Inggris, di sini ada logo Euro-nya dan ada GB alias Great Britain. Oke, masuk ke bagian samping. Di bagian samping, Mini British Open Classic ini punya sesuatu yang spesial yang tadi gue udah bilang, tulisan British Open Classic dan coat of arm yang ada tulisan Mini di tengah
plus garis warna gold ini sepanjang bodi. Itu dipadu dengan warna British Racing Green yang cuma ada di mobil ini. Sementara untuk yang ini, yang paling membuat mobil ini khas adalah tulisan John Cooper Works dan velg yang kelihatan mahal banget ini. Dan ada tulisan John Cooper Works ya. Ngomong-ngomong, logo John Cooper Works yang di mobil ini sudah dibikin supaya dia bisa muter. Jadi ketika nanti bannya muter, logonya justru nggak muter, kayak gini. Selain itu, mobil yang sudah cukup spesial ini ditambah lagi spesialtinya dengan cat ini. Ini harusnya tadinya warna bodi putih, tapi sama ownernya dibikin supaya warnanya jadi warna doff. Jadi kalau dilihat, ini mobil kayak ada di atas nampan karena hitam. Jadi semua fender bagian bawahnya tuh hitam full. Jadi mobilnya kayak putih di atas hitam ngambang gitu, kayak nampan. Oke, udah gitu di sini spionnya juga dia sudah dibuat lebih spesial karena di bawahnya ada skirt dan atasnya warna merah. Jadi two tone, cocok sama keseluruhan mobil ini semua two tone. Ya kalau yang British Open Classic ini tadi two tone-nya adalah hijau dan ada di kol warna emasnya. Yang ini putih dan hitam serta ada aksen merah-merah di bagian atas. Sekarang kita ke bagian belakang. Di bagian belakang terlihat perbedaannya adalah yang satu logo mininya udah baru pakai sayap. Yang satunya logo Mini. Nah, ini adalah logo aslinya Mini, bener-bener cuma tulisan doang, nggak pakai sayap, nggak pakai aksen apapun, bener-bener tulisan MINI. Dan pastinya perbedaannya adalah di sini dia sudah sangat modern dan bukannya di atas, jadi kayak gini. Pakai elektrik, aduh susah sekali ya. Sementara yang ini bukanya di bawah, seperti ini. Ya, kayak tadi gue udah tunjukin. Jadi, Mini yang ini udah nggak bisa disetir sambil, ya bisa sih, cuma maksudnya sudah tidak desain untuk disetir sambil bagasinya terbuka karena akan sangat awkward. Sementara yang ini, ya didesain memang seperti itu karena bagasinya udah pasti nggak muat buat ngangkut macam-macam. Selain tulisan British Open Classic di sebelah samping tadi, di sini juga ada lagi. Dan ini otentik, seperti di brosurnya. Ya, di sini ada juga British Open Classic. Jadi mobil ini secara eksterior, kecuali bannya ya, yang tadi bannya itu harusnya sekecil ini, sudah diperbesar. Sisanya bener-bener masih asli. Nah, kalau untuk yang JCW, dia juga ada sedikit modifikasi dari ownernya, yaitu ini, namanya Chrome Delete. Jadi tadi kalau di bagian depan itu juga di sekitar lampunya ada hitam-hitam, di sini juga ada hitam-hitam. Ini tadi harusnya warnanya chrome, tapi ternyata dia tidak chrome di sini. Karena ya itu tadi ada modifikasi namanya Chrome Delete yang membuat dia jadi warnanya hitam glossy kayak gitu. Ada lagi yang berbeda di bagian bawah, yaitu mobil ini dua-duanya sudah sama-sama punya knalpot custom alias modifikasi. Yang JCW ini dia knalpotnya pakai John Cooper Works Pro Kit. Jadi selain dia itu menambahkan tenaga beberapa horsepower, dia juga membuat suara mobil ini tuh jadi popping. Jadi ada sparkle-sparkle ketika digas dan dilepas gas. Itu kira-kira kayak gini bunyinya nih. Nah, sementara yang di Mini British Open Classic ini, kebetulan gue nggak dapat informasi banyak tentang knalpot apa ini, tapi ini bukan knalpot aslinya. Cuma setelah pakai knalpot ini, suara mobil itu jadi lebih bulat gitu loh, kayak lebih, ya mungkin ini knalpot racing ya, cuma untuk merek dan makernya gue belum tahu untuk saat ini. Mungkin nanti kalau udah tahu gue akan tambahin di informasi videonya. Tapi yang jelas ini bukan knalpot aslinya, cuma dengan pakai knalpot ini suara jadi enak, jadi kayak gini. Oke, kita selesai di bagian luar dan kita akan bahas fitur apa saja yang ada di dalam kedua mobil ini. Let's go! Oke, setelah masuk ke dalam, gue bener-bener merasa kalau mobil ini adalah mini semini-mininya karena ini sempit banget. Gue cuma nggak kebayang kalau bule yang naik mobil ini ntar gimana. Karena gue aja yang sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, itu udah mentok semua. Ini mentok, mau ngerem juga mentok. Padahal ini mobil sudah lebih besar dari mini yang generasi pertama. Karena yang generasi pertama itu lebih sempit lagi dimensinya dan ini lebih kecil lagi sedikit. Jadi gue agak nggak kebayang. Cuma anyway, kita akan bahas apa yang membuat mobil ini unik pada masanya. Jadi seperti yang sebelumnya sudah gue bilang, mini itu awalnya dibuat dengan engsel di bagian luar, tapi khusus untuk tipe, gue lupa sejak mark berapa, tapi yang jelas yang semakin udah tahun 80-90an itu engsel pintunya udah masuk di dalam, tapi masih kelihatan, yaitu kayak gini. Lihat nih kalau dibuka, nah engselnya tuh kayak gitu, kelihatan dia ketarik, jadi benar-benar kelihatan masih terbuka.
Plus, Mini yang awal itu tidak punya jendela yang bisa naik turun. Jadi dia jendela geser karena pintunya itu benar-benar tipis. Tapi yang versi ini sudah punya manual yang sudah seperti jendela mobil sebelum elektrik pada umumnya. Dan di depan gua ada panel yang sangat sederhana. Ada speedometer, RPM, dan temperatur mesin serta bahan bakar. Dan yang perlu tahu, bahan bakar Mini itu yang generasi ini, maksudnya Mini yang klasik itu diklaim sangat irit. Bahkan di browser itu ada, dia bilang modest fuel, of course fuel consumption is extremely modest. Jadi bener-bener dia udah ngeklaim kalau penggunaan bahan bakar itu bener-bener sangat enteng gitu kata dia. Cuma keren ya, meskipun kacanya ini masih manual, mobil ini justru punya sebuah mekanisme elektrik yang sangat bersih out of the box pada masanya, yaitu sunroof. Jadi sunroof ini udah elektrik, switch-nya ada di sini. Jadi kalau lu buka, lu pencet, dia akan kebuka kayak gini. Kalau lu tutup, ya dia akan tutup kayak gini. Jadi unik ya, kayak kacanya manual tapi sunroofnya elektrik. Udah gitu mobil ini udah punya AC. Mini yang generasi awal itu tuh sini cuma ada kayak rak gitu, nggak ada apa-apa. Ini udah pakai AC, ini juga udah ada beberapa fasilitas modern. Dan yang paling bikin gua kagum adalah Mini British Open Classic itu kan udah langka, tapi mobil ini lebih langka lagi karena dia punya transmisi otomatis. Dan otomatiknya pun ada 1, 2, 3, 4 kecepatan. Entah ini 3 atau 4. 3+1 atau benar-benar pure 4, tapi yang jelas di sini 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah sebuah hal yang sangat jarang. Pada saat mobil ini keluar, Mini itu serba manual gitu lah pokoknya. Tapi ini udah matic, pakai AC, udah ada electric sunroof, jadi benar-benar mobil yang luar biasa, unik. Oke, sekarang ngomongin soal trim. Menurut brosur, mobil ini punya trim itu warnanya beige dan bahannya itu fabric. Tapi ternyata setelah gue riset, memang ada option untuk trim yang warnanya itu hitam dan bahannya itu leather. Jadi di sini kita lihat ini leather meskipun tengahnya fabric dan leather, semuanya senada warna hitam sampai ke door trim. Dan yang unik, mobil ini kan warnanya hijau racing green di luar itu ya, British racing green, sorry. Dan di dalam itu juga ada aksen yang sama, British racing green. Di sela-sela trim kursi ini, di door trim juga ada. Jadi benar-benar mengingatkan pemiliknya bahwa warna mobil ini adalah hijau British racing green yang patut dibanggakan. Jadi ya mobil ini seperti halnya Mini sampai sekarang memang sangat mempertahankan styling yang konsisten di luar dan di dalam. Jadi pemiliknya itu benar-benar ngerasa ya udah kalau dia suka sama style itu dia akan mendapatkan itu di luar maupun di dalam. Sesuai gitu, semua warnanya itu hitam, hijau. Oke, kayak gitu aja. Kita sekarang lihat yang JCW. Apa yang bikin dia unik dan spesial. Oke, dari Mini tahun zaman dulu kita ke Mini yang belum lama rilis. Jadi langsung terasa perbedaannya. Kalau yang tadi sempit banget, ini langsung nyaman. Oke, anyway, gue nyalain dulu. Iya, kedengeran suara knalpot Pro Kit yang tadi gue bilang. Oke, jadi perbedaannya Mini Cooper JCW ini juga punya specialty. Jadi sebagaimana si mobil Mini British Open Classic itu spesial dibandingkan Mini seri biasa, yang ini juga spesial dibandingkan Mini seri biasa di zamannya. Spesialnya apa? Dia di sini punya aksen-aksen merah. Dan di sini ada, lihat, bendera Inggris yang cuma ada di seri JCW. Udah gitu, khusus untuk mobil ini pemiliknya udah mengganti karpetnya. Jadi karpet JCW juga yang bentuknya checkered kayak gitu. Jadi tadi di pintunya ada aksen checkered, sini ada aksen checkered juga. Dan dia sama-sama punya rooftop, sunroof ya, yang sama-sama elektrik. Jadi tinggal dipencet kayak gini, sunroofnya kebuka. Sorry, gue belum buka ininya. Kayak gitu. Bedanya kalau yang tadi itu sunroofnya fabric, bahannya fabric, karena dia semacam sebagai penutup top atasnya gitu. Kalau yang ini dia kaca. Ya tipikal sunroof modern sih memang. Jadi perbedaannya mungkin itu yang paling kelihatan. Selain itu, kalau kita lihat bagian lainnya ya, karena mobil ini sudah berada dalam naungan BMW, jadi shifternya juga terlihat mirip sekali dengan BMW zaman sekarang. Oh ya, ngomongin soal kunci ya, kuncinya ini juga dikasih aksen checkered. Jadi harusnya itu nggak begini bentuknya, warnanya, desainnya, tapi ini udah custom made dan ini udah aksen checkered. Jadi bener-bener spesial gitu. Oke, baik lagi, sistem infotainmentnya juga mirip sama iDrive-nya BMW. Jadi ya, that's it gitu, beda.
Memang ketika di Mini British Open itu dia masih dalam naungan, kalau nggak salah, Rover. Waktu dia masih di Rover, jadi belum under BMW, jadi dia benar-benar desainnya itu masih bebas banget, tas mini banget. Kalau yang sekarang ya sudah berada dalam naungan BMW, jadi sedikit banyak ada aksen-aksen BMW yang bisa kita temukan di sini, termasuk seperti ya desain AC-nya, shifter, dan beberapa pernak-pernik lain seperti bukaan mesin yang harus ditarik 2 kali. Nah, itu biasanya BMW yang pakai. Oke, selain itu buat lihat detail fitur-fitur apa aja yang ada di JCW, bisa lihat first impression gue di sini waktu di Gias ya. Gue akan bahas itu detail, dan gue akan bikin video tentang driving experience JCW ini nanti mungkin setelah corona ini berakhir. Jadi tungguin aja. Kita sekarang akan keluar lagi. Oke, jadi itu tadi adalah video komparasi yang mungkin memang nggak terlalu lengkap antara Mini British Open Classic dan Mini Cooper JCW. Ya itu suara knalpot roket yang berisik sekali memang ya. Oke, yaudah itu aja videonya. Gue tahu memang akan banyak sekali hal yang mungkin belum gue sampaikan atau nggak lengkap atau bahkan mungkin salah. Gue tahu karena memang dua mobil ini punya hal yang sangat menarik, itu banyak gitu. Jadi silahkan tulis di komen kalau memang misalnya gue ada salah atau lu pengen ada hal lain yang lebih dibahas. Jadi nanti kalau misalnya gue punya kesempatan lagi untuk membahas satu atau kedua mobil ini, mungkin gue akan bikin video sesuai yang kalian tulis di bawah. Jadi kayaknya itu aja. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini supaya gue makin semangat bikin konten, dan see you on the next video.